Ayat hari ini adalah Efesus 6, ayat 10-24. Mari kita baca bersama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita, yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita tentang jenis peperangan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus, dan juga oleh kita, orang-orang Kristen yang hidup hari ini, serta menolong kita untuk memahaminya dan mempersiapkan diri dengan baik. Seperti yang tertulis, peperangan ini peperangan jasmani. Jika kita melihat firman Tuhan, di sana disebutkan tentang para pemerintah dan penguasa. Pada hakikatnya, ini berbicara tentang perlawanan terhadap roh-roh jahat di udara yang berada di dalam dan menggerakkan mereka. Ini memberitahukan kepada kita bahwa peperangan yang harus kita hadapi sebagai orang Kristen bukanlah peperangan jasmani, melainkan peperangan rohani. Dan firman Tuhan berlanjut dengan membahas perlengkapan senjata yang harus dikenakan oleh orang-orang kudus. Saat merenungkan perikop ini, saya teringat salah satu hal yang dahulu sering ditekankan dalam berbagai khotbah yang saya dengar, yaitu ayat 17 yang berbunyi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sambil menyampaikan firman ini, saya sering mendengar hanya ada satu senjata serangan. Jadi, kita harus memegang senjata serangan itu dengan baik, agar bisa menang dalam peperangan rohani. Apakah ada di antara saudara yang pernah mendengar hal seperti itu? Bahwa satu-satunya senjata serangan adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Saya sangat sering mendengar perkataan ini. Namun setelah saya menjalani wajib militer dan menerima pelatihan tempur, ada sesuatu yang terasa berbeda bagi saya. Di militer, kita tidak hanya bertarung dengan senapan, kita juga diberi pisau dan diajarkan pertarungan bayonet. Di sana, kami berlatih pertarungan jarak dekat, bukan untuk menyerang musuh yang jauh dengan senapan, melainkan untuk menghadapi musuh yang sudah berada di dekat kita. Salah satu hal yang saya pelajari selama pelatihan adalah bahwa kami diberi skop lipat. Ujungnya berbentuk segitiga sebagai pegangan, dan di sisi lain ada bilah skopnya. Saya pun belajar teknik bertarung menggunakan skop lipat itu. Kami dilatih cara menggunakan skop itu untuk menyerang. Saya berpikir, wow, skop ini pun bisa digunakan untuk hal seperti ini. Setelah itu selesai, kami disuruh melepas ikat pinggang dan diajarkan cara bertarung menggunakannya. Kami belajar cara menjerat kaki, tangan, dan leher lawan dengan ikat pinggang. Kami menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Saya teringat kami dimarahi jika salah menggunakannya dan hanya memukul-mukul saja. Kami terus dilatih sampai bisa menjerat dengan benar. Sambil menerima pelatihan itu, saya berpikir, mereka melatih kita dengan segala macam hal. Suatu hari, apakah saudara ingat insiden penyusupan mata-mata bersenjata di Gangnung? Seorang mata-mata yang selamat dari insiden itu datang ke unit kami. Sambil berkeliling ke berbagai unit untuk berbagi cerita, ia berkata bahwa setelah makan,
ia berlatih menggunakan sendok sebagai senjata dengan melemparkannya ke pohon. Ia berkata, jika sendok itu menancap di pohon, ia baru boleh makan. Jika tidak, ia tidak makan. Mendengar cerita itu, saya berpikir, wah, kita baru sampai ikat pinggang, tidak pernah terpikir untuk melakukan hal seperti ini dengan sendok. Setelah itu, saya kembali membaca firman ini dan menyadari bahwa bagi seorang prajurit yang pergi berperang, bukan hanya pedang yang menjadi senjata serangan. Di sini ada ketopong, perisai, dan ikat pinggang. Setiap bagian perlengkapan itu dapat menjadi senjata serangan di tangan seorang prajurit. Segala sesuatu menjadi senjata, dan tidak ada satupun yang tidak penting dalam pertempuran. Perlengkapan itu bukan hanya untuk melindungi tubuh, tetapi semuanya juga diperlukan untuk menyerang, untuk maju berperang dan menang. Saya ingat pernah berpikir demikian. Jadi, firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tidak boleh lupa bahwa seluruh perlengkapan senjata ini bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi juga untuk berperang melawan roh-roh jahat, seperti yang diperintahkan Allah. Namun, ada hal penting lainnya, yaitu Allah menyuruh kita untuk bersiap menghadapi peperangan ini. Firman Tuhan memang menyuruh kita untuk bersiap, tetapi tidak ada satupun yang dapat kita siapkan dengan kekuatan kita sendiri. Apa artinya ini? Kita disuruh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan ketika kita melihat apa yang harus kita persiapkan, ayat 14 mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran. Kita tidak memiliki kebenaran. Hanya Allah yang memiliki kebenaran. Dan kebenaran yang bisa kita kenakan adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Lalu dikatakan, dan berbaju zirahkan keadilan. Bagi kita yang berdosa, karena kita berada di dalam dosa, kita memprediksi jalan. Oleh karena itu, Allah lah yang memanggil orang berdosa dan membenarkan mereka. Kita tidak memiliki keadilan dari diri kita sendiri. Orang berdosa tidak mungkin memiliki keadilan. Lalu jika kita perhatikan dengan saksama, Injil, iman, keselamatan, dan Roh Kudus, tidak ada satupun yang dapat kita capai dengan kekuatan sendiri. Semuanya adalah karunia dari Allah. Firman Tuhan menyuruh kita untuk bersiap, tetapi pada saat yang sama menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun yang bisa kita persiapkan sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu diberikan kepada kita hanya ketika kita percaya kepada Allah, mengakuinya dan bersandar kepadanya. Besarnya kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Allah menentukan bagaimana kita sebagai orang kudus dapat menghadapi pertempuran ini. Sikap kita dalam menghadapi pertempuran adalah percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jika ini adalah peperangan jasmani, mungkin kita bisa melatih dan menguatkan tubuh kita. Namun, karena ini adalah peperangan rohani, maka yang harus kita latih dan kuatkan bukanlah kemampuan kita, melainkan bagaimana kita bisa lebih percaya dan bersandar kepada Allah. Dengan demikian, bukan kita yang berperang, melainkan Allah yang berperang bagi kita. Kita tidak boleh melupakan dan harus selalu mengingat pertempuran ini. Meskipun kita tahu bahwa ini adalah peperangan di mana Allah yang berperang bagi kita, seringkali kita melakukannya sesuai kehendak kita sendiri. Terutama kita, termasuk saya dan saudara sekalian, yang mungkin terbiasa dengan budaya cepat-cepat. Karena itu, seringkali kita mencoba menyelesaikan sesuatu dengan tangan kita sendiri secepat mungkin. Kita ingin lekas menyelesaikannya, dan seringkali tidak sabar menghadapi hal-hal yang membuat frustrasi. Apakah saudara ingat perjamuan kudus yang kita adakan beberapa waktu lalu? Kita mengadakan perjamuan kudus raya. Dan saudara pasti melihat bahwa kita diminta untuk menadahkan tangan. Saudara semua melihatnya, tetapi saat roti dibagikan, ada yang menadahkan kedua tangan, ada yang hanya mengulurkan satu tangan, seharusnya, roti diletakkan di telapak tangan, lalu saudara mengambilnya untuk dimakan, sebagai lambang penerimaan tubuh Kristus. Tetapi, cukup banyak jemaat yang melakukannya seperti itu, karena ingin lekas-lekas menerima. Awalnya, saya mencoba menyesuaikannya, dan meletakkannya dengan hati-hati di antara jari-jari mereka. Tetapi setelah beberapa saat, saya berpikir, jika begini, mereka akan terus melakukan hal yang sama di kemudian hari. Jadi, saya memegang tangan itu dan membukanya, lalu meletakkan roti di atasnya. Saat melakukan itu, yang paling mengejutkan adalah ketika saya mencoba membuka tangan seseorang, orang itu justru menggenggam tangan saya seolah-olah ingin berjabat tangan. Aduh, bagaimana ini, pikir saya. Lalu saya melepaskan jabat tangan itu dan meletakkan roti di atas telapak tangannya.
Saat saya menceritakan ini, mereka yang tersenyum mungkin berpikir, itu saya. Awalnya saya hanya berpikir, mungkin mereka tidak melihat petunjuknya. Atau mungkin mereka tidak terbiasa karena ini cara baru. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai berpikir, mungkin inilah sifat dasar yang ada di dalam diri kita. Karena keinginan untuk cepat menerima, karena keinginan untuk segera menerima anugerah tubuh Kristus, mungkinkah kita terburu-buru mengulurkan tangan seperti itu? Saya jadi berpikir demikian. Tidak hanya itu, dalam banyak hal, kita seringkali mencoba melakukan sesuatu dengan tangan dan kekuatan kita sendiri. Sering sekali muncul keinginan, aku harus cepat menyelesaikannya. Aku harus menyelesaikannya dengan kekuatanku dan sesuai kehendakku. Namun, ada perbedaan yang jelas antara orang yang melakukan kehendak Allah dan orang yang melakukan kehendaknya sendiri. Orang yang berkata sedang melakukan kehendak Allah, tetapi sesungguhnya mencampurkan kehendaknya sendiri, akan cenderung memaksa. Orang yang melakukan kehendak Allah akan menasihati, tetapi tidak memaksa. Mereka percaya bahwa Allah yang akan menyelesaikannya, bahwa Allah yang akan mengubah orang itu. Mereka akan mendoakannya dan berseru kepada Allah, tetapi tidak akan mendesak atau memaksakan hendak. Sebaliknya, orang yang ingin melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri, sesuai cara yang diinginkannya, akan memaksa. Jika berbicara langsung tidak berhasil, mereka berbicara di belakang orang lain yang dapat mengaruhinya. Terjadi untuk manipulasi keadaan. Orang yang ingin melakukan kehendak Allah, orang yang benar-benar hidup dalam iman yang teguh dan berdoa, akan memberi nasihat, bahkan mungkin berbicara lebih sering. Tetapi mereka tidak akan memaksa atau mengabaikan martabat dan kepribadian orang itu. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa orang itu juga berharga bagi Allah. Dan mereka memiliki iman bahwa Allah akan menggenapinya sesuai dengan kehendak dan waktunya, bukan kehendak mereka. Jadi, jika kita perhatikan, orang-orang yang menasihati tanpa memaksa, itu bukan karena mereka kurang beriman atau telah menyerah, melainkan karena mereka percaya bahwa Allah sendiri yang akan menggenapinya sesuai dengan kehendak dan waktunya. Hal ini sering saya alami. Oleh karena itu, dalam situasi di mana kita bisa lebih percaya dan bersandar kepada Allah, kita dapat meraih kemenangan yang dianugerahkannya. Dan kita akan mampu menjalankan peran yang telah difirmankannya kepada kita. Orang yang benar-benar percaya dan bersandar kepada Allah, yang berharap agar kehendaknya terjadi, akan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan hati seorang penjaga. Dalam kitab Yehezkiel, banyak sekali cerita tentang penjaga. Ketika Allah berbicara kepada Yehezkiel, dia berkata, engkau memiliki tugas sebagai seorang penjaga. Peran seorang penjaga adalah melihat musuh datang menyerang dan menyampaikan berita itu kepada rekan-rekannya di dalam benteng. Tugas penjaga adalah memberitakan dengan suara keras, musuh datang menyerang. Dalam kitab Yehezkiel, Allah berkata kepada Yehezkiel bahwa jika penjaga itu telah menyampaikan berita datangnya musuh, tetapi pasukannya tetap kalah, tanggung jawab itu bukan lagi pada si penjaga. Namun, jika penjaga itu tertidur dan tidak menyampaikan berita sehingga pasukannya binasa, tanggung jawab itu ada padanya. Tugas kita di dalam kehendak Allah mungkin seperti tugas seorang penjaga yang diberikan kepada Yehezkiel. Kita adalah orang yang menyampaikan berita. Namun, ketika kita seakan-akan kalah dan hasilnya tidak sesuai dengan kehendak kita, mengakui bahwa semua tetap berada dalam kedaulatan Allah adalah bagian dari tugas seorang penjaga. Saya memberkati saudara sekalian agar menjadi umat Injil yang dapat bersandar kepada Allah, mengakuinya, dan sepenuhnya menggenapi tugas sebagai penjaga. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, seluruh perlengkapan senjata ini tidak bergantung pada tangan kita, melainkan pada Allah. Ketika kita mengakui bahwa segala sesuatu terjadi sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita, maka beban yang tampaknya harus kita pikul menjadi lebih jelas sebagai beban yang dipikul oleh Allah. Dan inilah teladan yang Yesus tunjukkan kepada kita. Meskipun Yesus dapat melakukan segalanya sendiri, di hadapan salib, ia berdoa hingga keringatnya menjadi seperti tetesan darah. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh berkali-kali, namun pada akhirnya ia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Meskipun ia bisa turun dari salib itu, di atas kayu salib, Yesus menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa dan menghadapi kematian. Namun, Allah tidak membiarkan Yesus tetap mati, melainkan membangkitkannya kembali. Meskipun tampak kalah dan tak berdaya di kayu salib, Allah meninggikan Yesus sehingga ia meraih kemenangan yang sempurna.
Pertempuran yang Allah inginkan dari kita, peperangan rohani ini, sama seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, namun menyerahkan hasilnya ke dalam tangannya. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam kehendak Allah, dan bahwa Dialah yang berperang bagi kita, maka tugas kita menjadi semakin jelas, berdoa dan memohon, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Oleh karena itu, ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, untuk tidak hanya berdoa bagi diri sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang-orang kudus lainnya. Bukan hanya untuk peperangan dan pergumulan rohani kita sendiri, tetapi kita harus memohon kepada Allah dalam doa bagi banyak orang kudus lainnya. Melalui firman di ayat 19 dan 20, Paulus meminta jemaat di Efesus untuk berdoa baginya. Bahkan Paulus, yang memahami pertempuran Allah, peperangan di mana Allah yang menang, tahu betapa pentingnya doa, sehingga ia meminta jemaat untuk mendoakannya. Dengan demikian, ia menunjukkan bahwa karena peperangan yang ia hadapi adalah peperangan rohani, belenggu rantai sama sekali tidak menjadi penghalang. Paulus, meskipun tubuhnya terpenjara, menunjukkan kepada kita bahwa ia dapat memenangkan peperangan itu melalui doa orang-orang kudus. Keadaan jasmani kita yang terikat tidaklah penting. Kondisi fisik kita bukanlah penentu. Meskipun kita hanya berada di dalam rumah, meskipun keadaan kita sepertinya tidak memungkinkan untuk berbuat apa-apa, kita memiliki kekuatan dan senjata yang paling ampuh, yaitu berdoa di hadapan Allah. Saya berharap para jemaat yang hadir di tempat ini mengingat fakta ini dan dapat berdoa dengan segenap hati. Paulus menyampaikan kembali fakta ini melalui Tikhikus sambil memberikan salam penutup. Ia berharap agar jemaat di Efesus mempraktikkan hal-hal yang telah mereka pelajari dari Kristus. Sambil memandang dirinya yang terbelenggu rantai namun dapat memberitakan Injil dengan lebih berani, Paulus seolah berkata bahwa karena musuh yang dihadapinya adalah roh-roh jahat, belenggu itu sama sekali bukan apa-apa. Ia menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa dalam penganiayaan dan berbagai penderitaan yang mungkin mereka alami sebagai orang percaya, mereka tidak akan dikalahkan, sebab Allah sendirilah yang akan memberi kemenangan. Dengan demikian, Paulus memberitahukan kepada kita betapa kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh kepada Allah, dan bagaimana kita harus menghadapi peperangan yang telah dimenangkan oleh Tuhan dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya memberkati semua yang hadir di tempat ini, agar mengingat fakta ini, percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan menjadi umat beriman yang berjuang dalam doa untuk menggenapi kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. Melalui semua ini, kiranya saudara sekalian menjadi umat yang diberkati, yang turut memperluas kerajaan Allah dan menyatakan kemuliaan-Nya.